Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita berusaha terus untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan diri kita dari segala kesalahan dan dosa-dosa. Mari kita berusaha terus untuk menangisi semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Mari kita susul dengan kebaikan-kebaikan. Mari kita berjuang terus, berusaha terus untuk memperbaiki diri kita ini supaya menjadi hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mudlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Yang artinya, bergegaslah menjalankan amal soleh, sebab akan terjadi berbagai fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di saat itu orang yang pada pagi harinya beriman, kemudian sore harinya menjadi kafir, dan pada sore hari dia masih beriman, kemudian pada pagi harinya menjadi kafir. Dia jual agamanya dengan harta benda kemewahan dunia. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi supaya kita waspada, supaya kita hati-hati. Fitnah adalah perkataan atau ucapan-ucapan yang bermaksud menjelek-jelekkan orang lain sehingga bisa menodai nama baik atau merugikan kehormatannya. Biasanya fitnah ini digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena maksud-maksud tertentu. Kebanyakan maksud-maksud itu timbul dari dorongan ambisi yang ditiupkan oleh setan melalui hawa nafsunya. Orang-orang yang seperti ini disebut sebagai orang-orang ambisius. Dengan sifat ambisius ini, orang lalu menyebarkan fitnah untuk menodai nama baik atau kehormatan. Bila fitnah dapat termakan oleh orang banyak, pasti akan terjadi peristiwa yang tak diinginkan yang menimpa orang-orang yang difitnah. Tentu orang-orang yang difitnah akan menjadi bingung karena apa yang difitnahkan kepadanya sama sekali atau belum atau tidak pernah dilakukannya. Tetapi karena begitu lihainya orang yang memfitnah, akhirnya fitnah itu seakan-akan benar-benar terjadi. Maka suramlah nama baik orang yang difitnah, jatuhlah harga diri dan kehormatannya di hadapan masyarakat umum. Kalau kebetulan orang yang difitnah itu sebagai seorang pemimpin, maka jatuhlah kepemimpinannya. Kalau yang difitnah itu sebagai guru, maka hilanglah kewibawaannya sebagai guru. Kalau fitnah itu menimpa pada suami istri, maka akan goyahlah kehidupan rumah tangganya. Begitulah seterusnya, sehingga benar-benar fitnah sangat kejam, lebih kejam dari pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-fitnatu asyaddu minal qatl." Yang artinya, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 191. Maka dari itu supaya kita waspada, jangan sampai kita fitnah, jangan sampai kita hibah. Kita jaga diri kita ini yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ini.
Karena begitu kejamnya fitnah, maka umat Islam diperingatkan oleh Allah agar tidak melakukan fitnah. Orang yang melakukan fitnah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang amat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Supaya kita waspada, jangan sampai kita fitnah, jangan sampai mudah kita memfitnah orang lain, menjelek-jelekan orang lain yang orang itu tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Dan jangan sampai kita hibah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, fitnah sebagaimana yang tersebut di dalam hadis oleh Rasulullah SAW diibaratkan sebagai malam yang gelap gulita, malam yang tidak diterangi oleh cahaya apapun. Itu berarti bahwa fitnah yang bakal menimpa umat manusia kelak bukan sekedar fitnah, melainkan merupakan bencana yang menyesatkan. Sebab malam menurut lazimnya adalah waktu yang diliputi kegelapan, sehingga bisa menyesatkan bagi siapa saja yang tidak membawa alat penerang. Jadi hadis yang disebutkan di atas merupakan suatu peringatan bagi kita semua bahwa zaman akhir akan terjadi fitnah besar yang mengharuskan kita untuk berwaspada agar jangan sampai menjadi korban fitnah. Kita harus betul-betul berpegang kepada ajaran perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan diri kita ini dari segala perbuatan iri, dengki, permusuhan sesama muslim, sesama Islam. Mari kita rukun, betul-betul kita jaga hati kita, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai fitnah. Karena fitnah ini bisa terjadi karena iri, karena dengki, karena benci, karena harta, karena kemewahan, karena kekayaan. Bisa semua ini terjadi fitnah. Supaya kita waspada, mari kita bersihkan hati, karena kita semua ini akan kembali. Banyak-banyak mengingat mati, karena kita akan kembali menuju kematian. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita waspada, kita perbaiki diri kita selalu. Mari kita bersihkan terus diri kita ini selagi kita masih diberi kesempatan hidup. Apalagi di zaman sekarang ini, fitnah itu sangat mudah sekali dengan teknologi-teknologi yang baru, yang modern, sehingga orang bisa fitnah dengan tangannya, dengan ucapan-ucapan yang dilakukan oleh tangan, bukan lagi mulut. Jadi supaya kita hati-hati, supaya kita waspada, supaya kita bersihkan diri kita selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala